berpengalaman dalam hal-hal perdietan nih kayaknya nih. Gampang naiknya, gampang turunnya juga sebenarnya. Oh gitu. Tapi Sebelumnya juga kalau lagi diet ngatur pola makan itu diimbangi sama konsumsi obat-obat pelangsing kayak gitu nggak? gini, yang pasti bikin jantung kita berdebar. Jujur, pertama kali dengar apa? Yang saya bilang tadi di awal, Slimming Tea nggak ngefek sama sekali. Udah kapok saya. Gimana caranya kita mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan sebanyak-banyaknya mengeluarkan kalori tersebut, ya kan? Pantangan orang diet itu nggak boleh nimbang setiap hari. Bikin stres ya? Yes. Karena saya 92, 91 ke 83 itu berarti 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu istimewa ini. Tamunya teman mainku lah. Tamu spesial yang nanti kita juga bakal ada bahasan yang keren juga nih buat tambahan ilmu teman-teman semua. Siapa dia? Yuk kita perkenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri dulu, Mas. Apa ini? Perkenalan apa nih? Iya kan, perkenalan dulu nih, kan tamu. Bintang tamu sekarang. Perkenalkan, nama saya Fatir. Saya asli Sidoarjo. Terus apa lagi? Umur? Oh iya, umurnya berapa, Mas? Umur 25. Oh, 25. Ya. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah. Istri 1, anak 2. Oh gitu. Oh ya, kali ini kita mau bahas-bahas tentang bahasan sehat ya, Mas ya. Tentang tips diet. Kayaknya nih Mas Fatir ini sudah berpengalaman dalam hal-hal perdietan nih kayaknya nih. Kayak gimana ya? Dibilang berpengalaman, ya lumayan sih. Lumayan riwa-riwi di dunia perdietan. Oh gitu ya. Berarti pernah punya masalah sama berat badan dong? Sebenarnya kalau masalah enggak, cuma gampang naiknya, gampang turunnya juga sebenarnya. Oh gitu. Tapi lebih cepat naiknya daripada turunnya. Kalau turunnya itu harus benar-benar perjuangan ekstra. Tapi kalau naik, makan sedikit aja, makan gitu aja udah cepet naiknya. Itu kalau diet, kalau mau nurunin agak lumayan butuh perjuangan. effort banget gitu. Ya. Berarti Gitu. kira-kira terjun belajar tentang dietan ini sudah berapa lama, Mas? Mungkin dari 2008 kayaknya. Sebenarnya kalau 2008 itu bukan diet sih sebenarnya. Dulu masih kecil, badan masih kecil lah. Yang lebih tepatnya menjaga pola makan. Dari dulu tuh memang menjaga pola makan dan sebagainya. Soalnya jujur, tipikal orang yang kalau lagi banyak kerjaan atau banyak project itu larinya ke makan. Jadi kan ada orang tipikal yang stres nggak bisa makan. Nah, kalau saya kebalikannya, kalau stres banyak makannya. Kalau Jadi saya nggak bisa makan. itu kan gitu, ada tipikalnya beda-beda. Nah, waktu itu tahun 2008 itu ya mulai jaga pola makan sih sebenarnya. Tapi jujur bukan sangat tersiksa, berat lah. Karena mikir makan ini nanti ini, makan itu nanti ini dan sebagainya kayak gitulah. Banyak pertimbangan gitu. Jadi selalu mikir. Dan akhirnya nanti bikin kita stres. Gitu. Bikin tertekan sendiri dan akhirnya kalau udah capek balas dendam, tambah patah. Makanya udahlah. Walwalan juga gitu ya. Itu. Sebelumnya juga kalau lagi diet ngatur pola makan itu diimbangi sama konsumsi obat-obat pelangsing kayak gitu nggak? Jujur tahun 2008 pakai herbal. 2008 pakai herbal, pakai Slimming Tea, green tea gitu banyak pakai pernah. Udah sih pakai itu aja sih. Tapi kalau jujur kalau Slimming Tea yang dulu yang pernah pakai itu belas sama sekali yang efek. Kalau yang herbal ngefek, cuma dampak negatifnya sangat-sangat banyak. Makanya dulu tuh 2008,
pakai itu 2008 2009an lah, setahunan lah itu pernah pakai itu, dan efeknya sih kurang baik kalau di. Bisa bagi pengalaman sedikit nggak efek nggak baiknya dari obat pelangsing yang sebelumnya dikonsumsi itu apa? Gini, yang pasti bikin jantung kita berdebar, jadi tekanan jantungnya lebih cepat, kemudian lemas, badan kita lemas, nekan nafsu makan sih gimana ya, dibilang nekan nafsu makan nggak terasa begitu juga, cuma yang pasti bikin jantung debar, terus memang harus diimbangi banyak minum air putih waktu itu. Cuma jadi kondisi kalau di fisik ya, di tampak wajah, tampak badan itu pucat. Kalau penurunan berat badannya Nah, dari konsumsi itu cepet banget atau juga cuman stabil aja atau langsung jeglek langsung turun gitu atau gimana? kalau dulu itu nggak kerasa, dia turunnya itu nggak kerasa, cuma yang memang terasa adalah lemas, terus jantung berdebar. Jadi penurunannya nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan kalau itu penurunan. Dan kalau dibilang menekan nafsu makan nggak juga, soalnya kayak perasaan hampir nggak terlalu ini, dan akhirnya jatuhnya ke kitanya menekan dengan sendirinya. Aku kan diet mindset kan. Memang diet itu pertama harus mindset. Apapun kita mau pakai apapun tetap harus mindset kita. Jadi tetap kita juga ada niatan dari diri kita untuk mengurangi makan. Nah, yang saya alami waktu minum obat herbal itu, kitanya yang memaksa diri untuk kurangi makan, akhirnya stres. Jadi malah kayak dietnya itu kayak sia-sia gitu ya? Iya, sia-sia, dan akhirnya jadi diet yoyo. Jadi mungkin waktu aku minum itu bisa terkendali berat badan dan sebagainya, tapi kalau selesai lepas naik lagi dan makannya loss lagi gitu. Mohon maaf nih Mas, berat badan paling kecil selama ini berapa? Paling standarnya maksudnya standar bodinya idealnya Mas Fatir berapa? Kalau dulu, kalau yang waktu 2008 itu masih 70-75 kayak gitu. 70-75. Terus sekarang waktu paling gemuknya 92-93an lah paling. 92-93 ya, 92-93, dan itu memang sudah lama nggak ngontrol makan. Akhirnya loss, baru terasa kok kayaknya pergerakan agak susah nih. Padahal juga suka olahraga, cuma agak berat lah. Terus akhirnya kenal sama Samila Slimming Tea ya. Samila Slimming Tea saya pertama kali dengar itu dari istri. Jadi istri saya itu bilang, ya dicoba nih, ada ini. Aduh, jujur pertama kali dengar apa? Yang saya bilang tadi di awal, Slimming Tea nggak ngefek sama sekali. Udah kapok saya, udah maksudnya bener-bener nggak ngefek. Kalau soalnya sebelum obat herbal itu kan saya pakai Slimming Tea, itu nggak ngefek sama sekali. Dan istri saya bilang gitu, pakai coba Samila. Ya pasti mikirnya, aduh. Udah underestimate dulu berarti kan ya? Nggak bakalan ngefek nih, apa ini paling sama-sama kayak yang kemarin-kemarin lah kayak gitu kan? Ya soalnya bener, Slimming Tea yang pernah saya minum itu nggak ngefek sama sekali. Belas nggak ada, mau nekan nafsu makan enggak, mau ngurangi berat badan enggak, membakar lemak juga enggak gitu. Terus akhirnya ya udahlah coba. Waktu itu berat badan kalau nggak salah 91-92 sih waktu itu. Nyoba, baru habis satu pack. Iya, sekarang 1,5 bulan paling ya. Penurunannya berapa sekarang? Sekarang berat badannya berapa? Kalau sekarang 83. Wow. Sekarang 83. Udah konsumsi selama perkiraan 1,5 bulan lah. Udah habis berapa pack berarti? 1,5. 1,5 ya? Keren berarti ya Mas ya. 1,5 itu, dan jujur kaget sih. Memang waktu itu sangat di luar dugaan, dan jujur saya makanya tadi dibilang saya sering diet ya. Memang jujur dari 2008 sudah mulai menjaga pola makan, nyari obat-obat diet seperti itu, olahraga, fitness dan sebagainya. Baru kali ini benar-benar merasa diet nyantai. Oh iya? Jadi dietnya itu nggak kerasa diet, ya udah cuma minum teh pagi sama malam kan, satu kantong itu bisa buat 2 kali kan, pagi sama malam. Nah, dan yang dirasakan apa coba? Makan biasa ya, makan biasa, cuma nafsu makan bener-bener hilang, bener-bener terkendali drastis banget. Saya itu orang suka makan, apalagi kalau udah ketemu nasi ya. Udah ketemu nasi, istri masak makanan kesukaan, pasti nasi itu berkali-kali tambah. Dan saya paling kalau
kalau udah makan nasi banyak itu cepet banget cepet naik. cepet naik. Terus Cepet banget. selama konsumsi samila ini efeknya ke pola makan apa ke tubuh gimana? Yang saya rasakan ini benar testimoni dari saya. Jadi kalau makan sangat-sangat tertekan. Jadi maksudnya nafsu makannya tertekan, terkendali banget. Biasanya makan pagi itu kalau nggak pakai nasi banyak itu nggak kenyang lah. Atau nggak biasanya kalau makan nggak imbuh, nggak nambah, nggak bisa ya? nggak bisa. Pasti itu. Apalagi lauknya kalau enak suka gitu. Mesti langsung wow. Kalau ini enggak, walaupun oke lah, memang dari mindset saya, dari pikiran saya udah tak set, udah oke diet. Tapi secara tidak langsung saya juga udah nggak, maksudnya nafsu makan udah tertekan. Jujur ya, makan tuh paling 2 sendok, 3 sendok, dan jarang nggak makan nasi juga. Tapi kalau dibilang nggak lemes, enggak, sama sekali enggak. Kondisi perut berarti kondisinya gimana? Tetap nyaman-nyaman aja? Oh, nyaman. Dan bahkan waktu Idul Adha itu daging kurban banyak, bikin bakso, bikin rendang, makan biasa. Biasanya kalau pas diet itu paling menghindari daging-dagingannya gitu ya? Jauh, sangat menghindari. Dan kalau udah makan daging, mindsetnya adalah pasti lama untuk dicerna dan sebagainya, dan akhirnya naik badannya, berat badannya naik drastis lah. Dan anehnya lagi waktu Idul Adha itu kalau nggak salah itu sudah minum belum ya? Belum ya. Sudah, cuma nggak teratur waktu itu. Jadi waktu itu saya tuh sempat nggak teratur, minumnya nggak teratur, beberapa minggu gitu nggak teratur. Tapi anehnya kok nggak naik, berat badannya itu nggak langsung, nggak maksudnya nggak nambah lagi. Udah turun kalau nggak salah 88, 89. Tapi nggak naik lagi dari 91, 92. Padahal minumnya nggak teratur. Nggak makan daging, makan daging pasti makan nasi dong ya. Iya. Dan itu waktu awal-awal Covidnya, yang kemarin bulan Juli, Covidnya naik tinggi-tingginya, itu saya berhenti olahraga fitness, sepedaan juga jarang dan sebagainya. Jadi nggak olahraga sama sekali. Terus kena lagi daging-dagingan. Dan ini juga minumnya nggak konsisten, maksudnya nggak stabil. Tapi berat badan itu nggak naik. Nggak kayak, istilahnya gini, berarti nggak kayak obat-obat pelangsing sebelumnya yang kalau berhenti langsung naik jeblek. Kalau ini berarti conclusionnya itu dia bisa ngontrol berat badan juga barangkali ya? Yang pasti yang saya rasakan adalah ngontrol nafsu makan. Jadi kita itu makan sedikit itu udah keras kenyang. Udah ayam gitu ke perut. Perutnya, dan nggak bikin sakit perut. Nggak bikin sakit perut dan nggak lemes, nggak bikin jantung berdebar. Biasanya. Itu bahayanya kalau bikin mesti obat-obat seperti itu, kebanyakan jantung kita bikin jantung berdebar. Nanti efeknya kan jangka bahaya, ginjal dan sebagainya. Macem gitu kan. Ya benar. Terus kemudian selain menekan nafsu makan, setelah saya baca dan memang saya rasa pantes, dia itu bakar lemak. Bisa bakar lemak. Iya, jadi makanya kan kenapa saya nggak olahraga waktu itu, kenapa saya nggak sepedaan, nggak kardio workout, itu nggak lemak saya itu kebakar dengan sendirinya. Berarti bagus ya? Sangat bagus. Saya kaget waktu itu, memang drastis kelihatan nampak, dan jujur nggak sama sekali nggak nyangka gitu. Celana itu berubah banget. Celana sampai longgar, bener-bener longgar. Saya baru diet yang bener-bener ngerasakan hasil yang ekstrim, yang bener-bener turun drastis itu baru kali ini. Jadi dulu itu ya turun palingan, tapi ke bawah stres dulu, aduh kok kayak kerasa gini ya, kerasa itu kayak mau makan apa aja nggak bisa gitu loh. Berarti kan makan malam, jangan makan malam nanti bikin gemuk. Selama Samila ini makan malam juga nggak? Makan malam kalau saya bener-bener lagi ada project banyak, lagi makan udah habis makan. Tapi nggak ngefek ke ini ya? Nggak, pagi itu saya timbang juga stabil, maksudnya nggak naik ya biasa berapa on kayak gitu, nanti habis itu sehari turun lagi. Jadi dan pola turunnya adalah, jadi kalau sehari ini 84 nanti pagi 84, sore itu 83. Terus nanti makan 84 lagi malam. 84 pagi, 83 sorenya 83, berapa, nanti besoknya 82. Jadi naik turunnya itu stabil, pelan. Ya 2 hari 3 hari sekali, atau enggak sehari 2 hari sekali lah, turun. Berarti bagus ya ini, nggak berbahaya juga? Nggak sama sekali. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih.
biasanya kan emak-emak ya, emak-emak itu kalau diet itu kan ya udah nggak bisa konsisten, mau makan juga ya semau-maunya, nggak olahraga juga. Itu menurut Mas Fatir ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih sama hasilnya ke Samila? Kalau jujur ya, kalau yang pernah, makanya ini saya bicara by experience dan pengalaman pribadi Mas Fatir sendiri selama mengkonsumsi Samila ya. Gini loh, sebenarnya diet itu kan aslinya mindset kita untuk intinya adalah mengurangi kalori yang masuk, ya kan? Intinya mengurangi gimana caranya kita mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan sebanyak-banyaknya mengeluarkan kalori tersebut, ya kan? Itu kan diet semuanya kan kayak gitu, kayak OCD dan sebagainya. Itu kan mengurangi gimana caranya mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan gimana kalau kita nggak kita mengurangi tapi pola makan kita masih kacau, masih full dan sebagainya, tidak terkendali. Nah, makanya dia yang kita butuhkan adalah mengendalikan nafsu makan. Berarti tetap itu penting ya, berpengaruh juga ya, Mas, pengendalian nafsu makan. Pengendalian nafsu makan bukan dalam arti mengurangi porsi makan, tidak sebenarnya. Saya nggak banyak yang memang ada yang kayak gitu mengurangi. Sebenarnya enggak. Mindsetnya orang-orang itu salah ya sebenarnya. Iya, salah. Jadi gini loh. Kalau kamu mengurangi nafsu makanmu, kamu kurangi, kamu akhirnya tertekan. Aduh, stres, bawaannya stres dan akhirnya tetap lapar, akhirnya balas dendam, loss. Jadi harusnya sehari cuma berapa kalori, akhirnya tambah berkali-kali lipat. Akhirnya kegagalan kebanyakan orang diet kegagalan itu dari gitu. Terus juga, nah kalau yang tadi pertanyaan ibu-ibu yang malas olahraga, yang ini, saya sih sebenarnya jujur sarankan sangat cocok. Karena apa? Dia itu, ya itu lagi lah, kembali mengurangi dia nafsu makan. Jadi coba aja dia pagi itu mau makan nggak kerasa lapar. Soalnya ada temanku nih, temanku juga dia konsumsi juga. Terus tanya, Mbak, ini aku makan minumku nggak teratur, kadang tak minum, kadang enggak. Terus aku juga nggak olahraga sama sekali kayak gitu. Terus itu gimana dong hasilnya, ngefek apa enggak, dia nanya kayak gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Fatir itu kalau kasus seperti ini tuh gimana gitu? Dia minumnya nggak stabil gitu ya? Minumnya nggak stabil. Sama sih sebenarnya waktu itu. Rasanya gini, kalau pas minum yang nafsu makannya ya berkurang banget. Tapi terus kalau nggak minum dia makan aja lagi biasa kayak nggak orang diet kayak gitu. Apalagi nggak olahraga juga. Gitu. Sebenarnya saran saya nggak apa-apa sebenarnya makan, tapi yang penting minumnya teratur. Jadi soalnya gini loh, kalau kita minum teratur, yang saya rasakan banget itu adalah makan kita sebenarnya teratur, pagi makan, siang makan, sore makan 3 kali, snack juga, ngemil juga, pentol biasanya dan sebagainya. Berarti kuncinya memang yang terpenting adalah kita teratur minum dulu gitu ya? Ya. Teratur minum dulu baru diimbangi dengan pola makan. Nah, secara tidak langsung sih. Secara tidak langsung gini, pola makan kita akan berubah. Gitu. Soalnya gini loh, kan saya juga suka ngemil, suka ini, apalagi kalau banyak editan, banyak kerjaan, itu mesti pengen bawaannya ada cemilan dan sebagainya. Tapi ini kalau udah minum ini seakan-akan ya udah nggak menggebu-gebu untuk makan. Biasanya kan kalau nggak nyemil kayak nggak enak gitu kan. Ini nggak. Jadi menghilangkan mengurangi nafsu makan. sangat besar ini, mengurangi nafsu makannya sangat besar. Kemudian membakar lemak itu kita nggak kerasa ya? Lemak di dalam tubuh kita itu terbakar. Terus untuk selama minum Samila Slimming Tea ini metabolisme tubuhnya gimana Mas? Berpengaruh apa enggak? Pasti BAB lancar. Setiap pagi sehari 2 kali. Terus kemudian kalau keluhan negatif sih nggak ada sama sekali, dan rasanya juga enak, maksudnya nggak pahit, nggak yang bau jamu kayak gitu, nggak bau ya, saya soalnya nggak konsumsi. Nggak. Terus yang pasti sih yang nggak bikin lemas itu loh, yang saya ini tuh enaknya itu. Soalnya kebanyakan kalau diet itu, obat diet itu kebanyakan bawa bikin lemas, apalagi kalau obat ya. Kalau yang Slimming Tea yang dulu saya pernah coba nggak bikin lemas, tapi ya nggak ngefek apa-apa. Nggak turun juga. Nggak, nafsu makan juga nggak tertekan, turun juga enggak, perubahannya juga nggak kelihatan gitu loh. Gitu. Terakhir nih Mas, punya pesan-pesan buat ibu-ibu yang sedang berjuang, atau bapak-bapak atau teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badan nih, karena ya tahu sendirilah kalau sudah masalah berat badan ini rasanya jadi momok kan ya. Sama orang yang kalau udah gemuk itu rasanya nurunin susah banget gitu kan.
tips buat mereka, kira-kira seberapa worth it kah Samila ini untuk dikonsumsi teman-teman semua gitu. Oke, jadi gini, sebelum mungkin ini ya, sebenarnya diet itu kan bukan mengurangi makan, bukan mengurangi ini, tapi mengatur pola makan kita, ya kan? Mengatur pola makan kita, mengatur jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita, dan menyeimbangkan dengan kalori yang dibuang, yaitu dengan olahraga, dengan aktivitas dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mau diet, sebenarnya mudah. Memang diet itu jujur kalau kita nggak pakai ini sebenarnya bukan obat, bukan apa ya, cuma teh biasa yang bisa mengurangi nafsu makan. Jadi diet itu kan ya tadi yang saya bilang, mengurangi kalori yang masuk. Nah, itu dengan cara mengurangi nafsu makannya akhirnya berkurang. Tetap makan, tapi nafsu makannya berkurang. Jadi kita makan sedikit itu aja udah kenyang. Dan nggak ada rasa untuk pengen makan lagi itu enggak gitu. Jadi akhirnya kalori yang masuk itu berkurang, dan nanti diimbangi dengan olahraga atau aktivitas itu pasti kebakar. Nah, terus kemudian gagal diet, teman-teman gagal diet kebanyakan dari yang aduh aku beratku udah gini, udah putus asa, nggak mungkin turun lagi, akhirnya nambah terus, nggak akan berkurang. Nah, sekarang apa salahnya sih kita nyoba? Kalau dibilang worth it, sangat worth it. Karena saya 92, 91 ke 83 itu berarti 8 kilo. Lebih 8 kilo kan ya? 8 kilo lah, anggap aja 8 kilo. Kalau dibilang 1 bulan 8 kilo, dibilang banyak sih enggak. Tapi drastis iya, dan nggak naik kalau berhenti ya nggak naik lagi gitu. Dan yang pasti pola makannya sih akhirnya terjaga. Buat kesehatan tubuh juga lebih bagus berarti ya. Pastinya kurangilah minuman gula seperti itu ya, juga sama lah. Kalau mau minum obat apa aja, kalau tetap makannya minuman gula, makan berminyak, gorengan dan sebagainya, berlebihan maksudnya, ya pasti susah. Tapi saya tetap gorengan tetap konsumsi. Yang pasti enggak sama sekali itu minuman gula. Memang saya mengurangi itu karena air putih saja yang minumnya. Air putih sama teh ini pun nggak ada rasa manisnya. Jadi nggak ada, jangan minum ini terus tambah gula, ya sama aja. Diminum dulu. Nanti aja deh. Nanti aja. Nah, terus kemudian dan setiap jangan disamakan ya, nanti loh kemarin kok dibilangin 8 kilo, ternyata ke saya cuma 3 kilo atau 2 kilo atau. Nah, itu tergantung orangnya juga, tergantung kita, usahanya kita gimana, kemudian kondisi tubuh, kondisi fisik setiap orang kan pasti beda-beda kan. Aktivitas setiap orang juga berbeda-beda. Kondisi tubuhnya juga pasti berbeda. Benar. Atau kalau dia cuma rebahan, tiduran di rumah dan sebagainya tanpa ada aktivitas lain dan cuma minum ini, ya mungkin akan lambat. Memang makan tertekan dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah yang paling penting, kembali lagi mindset kita harus tetap. Ya, kalau kita mau mengurangi berat badan ya pasti kita harus mengurangi kalori masuk. Jadi selain minum ini, kita harus mindset kita, oh iya, saya harus diet, saya harus mengurangi berat badan. Dia tujuannya kan untuk kesehatan kan. Kesehatan juga. Bukan berat badan ideal, sebenarnya nggak terlalu sih. Yang penting adalah kesehatan gitu loh. Apalagi kondisi seperti saat ini pandemi dan sebagainya. Kalau tubuh kita berat badan ideal dan kita juga melakukan aktivitas dengan enjoy kan pasti enak gitu loh. Jadi saran saya sih silakan dicoba. Ini untuk satu pack ini bisa 1 bulan. Saya biasanya 1 bulan karena satu kantong itu dua kali minum. 1 hari. Coba aja seminggu pasti ada efeknya, ada perubahan. Biasanya minumnya pas pagi, siang, sebelum berangkat kerja sama sebelum tidur biasanya. Sebelum tidur atau sore lah. Sore pulang kerja. Makan malam? Ya, sebelum makan malam. Pulang kerja sore minum. Okay. Itu bikin tubuh itu dulu itu sebah. Sebah dalam arti buat gerak gak enak gitu ya? Ya, nggak enak. Terus yang pasti kalau pagi mau pakai sepatu itu agak susah sih. Agak susah. Terus ternyata habis ya nggak kerasa waktu itu saya nggak nimbang sama sekali, nggak nimbang. Padahal ada timbangan dan udahlah nggak nimbang dan sebagainya. Ternyata kok turun akhir setiap hari saya nimbang. Padahal pantangan orang diet itu nggak boleh nimbang setiap hari. Bikin stres ya? Yes. Ini enggak. Malah bikin semangat karena turun terus. Oh iya ya. Jadi gini, kalau saya habis makan naik tapi berapa on, habis itu turun lagi.
Oh, polanya gitu ya? Iya, naik turun naiknya cuman on, berapa nanti turun lagi, turun lagi. Jadi nanti naik tuh 84, 83, 83, 82 kayak gitu. Jadi Polanya bagus berarti. iya, stabil. Jadi nggak langsung drastis banget. Karena kan kalau yang di iklan-iklan, mohon maaf nih, di iklan-iklan biasanya itu kan yang over yang sebulan turun 20 kilo, 15 kilo itu. Kalau menurut saya sendiri ya kayaknya sih ngeri amat gitu loh. Ngeri dan impossible sih, maksudnya dia akan kayak gimana orangnya gitu loh. Yang saya pernah rasakan itu bener-bener jantung berdebar, lemas, kemudian lemas banget, badan itu lemas dan pucat, muka itu pucat. Kayak orang kekurangan gizi kan akhirnya. Iya, bisa dibilang gitu. Kayak kurang nutrisi, terus kemudian kayak nggak sehat gitu loh, nggak seger lah, mukanya nggak seger dan ya lemas. Yang paling fatal ya jantung berdebar. Tahu-tahu jantung kita pompa kenceng dan tahu-tahu berhenti kan gitu, nggak lucu gitu. Makanya nggak tahu sih. Ya insya Allah kalau saya pribadi sih selama masih walaupun sudah turun, kayaknya enak deh minum terus. Tetap teratur minum terus gitu ya, walaupun badan sudah ideal, sudah stabil. Kan untuk menjaga juga, jaga kesehatan dan jaga berat badan, biar stabil. Gitu ya. Biar stabil ya, sebenarnya kalau naik lagi ya kembali lagi tergantung kita juga. Tapi kalau kita minum terus stabil, akhirnya kan pola nafsu makan kita terkendali. Tapi yakin nggak kalau misalkan kita sudah di posisi berat badan ideal, konsumsi ini terus bakalan stabil, maksudnya nggak naik lagi yang jegrek gitu? Kalau sih saya yakin banget, soalnya gini, yang saya rasakan waktu 91 itu habis minum ini itu nggak tahu, saya lupa sih, makanya saya itu kan nggak dibilangin, saya nggak percaya sebelumnya. Alas Slimming Tea, namanya Slimming Tea itu udah nggak ngefek banget loh, belas yang efek. Soalnya yang saya rasakan tuh tulisannya mengurangi nafsu makan, ya enggak, sama aja. Nah kalau ini itu nggak kerasa memang, saya tahu nafsu makan berkurang, terus tahu badan itu langsung kelihatan kecil. Teman-teman juga bilang, banyak yang bilang loh, kok kelihatan ini ya dieta gitu. Padahal nanti kita share foto before afternya ya mas ya? Ya nanti di share deh. Beforenya waktu 93, 92, 91 sama 83 sekarang ini ya? 83. Terus kemudian yang paling kelihatan kan muka, perut, udah itu aja sih yang paling kelihatan. Tangan dari kayak kecil sih mas ya. Sama kaki itu paha itu kerasa banget. Padahal sebelumnya saya nggak pernah paha itu sampai benar-benar kerasa berkurang banget yang diet sebelumnya loh ya. Kecuali pas workout rutin gitu, mungkin baru fitness rutin gitu baru kerasa kebakar. Kalau kali ini benar-benar ya yang kan ngerasa banget yang pakaian itu, kaos, baju, kalau celana itu pasti langsung berkurang banget drastis. Berarti ini nih kalau misalkan kita sudah konsumsi Samila terus diimbangi dengan olahraga atau nge-gym yang teratur nih ya, teratur seminggu 2 kali 3 kali nge-gym, hasilnya akan lebih keren lagi berarti ya? Keren banget, soalnya kan pola makan kita udah terjaga, toh kemudian diimbangi dengan, jadi akhirnya kalori yang masuk kan berkurang tapi diimbangi dengan membakar lemak atau membakar kalori itu dengan banyak, dengan workout dan fitness dan sebagainya, kardio dan sebagainya, itu maka cepat banget berkurangnya gitu. Kan gini, seandainya kalori kita yang masuk itu cuma berapa ratus gitu, 500 lah, nggak 500, sedangkan kita hari itu mengeluarkan 1000 kalori, berarti kan min 500 kalori. Ngambilnya dari mana? Dari lemak itu. Lemak kita yang akhirnya dijadikan tenaga, buat tenaga, cadangan lemak itu. Akhirnya yang terkikis habis. Kayak gitu. Berarti buat teman-teman yang sekarang lagi berat badannya lagi tingginya, kalau mau body shaping lagi, bagus banget ini buat dicobain ya. Diimbangi sama workout, sama nge-gym kayak gitu ya. Ya benar, silakan dicoba, sangat-sangat worth it karena bener-bener berdampak ke pola makan kita. Soalnya ini Mas Fatir juga sebagai konsumen sendiri yang membuktikan sendiri gitu ya, dan kelihatan banget dan ada buktinya. Bukan cuma katanya. Enggak katanya enggak, sama sekali. Saya konsumsi dan baru 1,5 bulan, belum ada 2 bulan. Oke. Nanti
kalau ada perkembangan lagi, kalau target saya Targetnya? pribadi berat kayaknya 77 atau 75 lah. 77 Mungkin ya. target Ya berarti kan kalau sekarang 83 kurang 6 kilo. 6 kilo lagi ya. Oke. Bisa dong harusnya, kan kemarin 8 kilo, sekarang tinggal nurunin 6 kilo lagi. Habis 2 pack mungkin bisa ya. Ya semoga aja sih. Semoga aja ya. Semoga aja. Diimbangi sama olahraga juga Mas biar cepet. Mungkin nanti ya disempat-sempatkan waktu lah olahraga lagi, sepeda dan fitness dan sebagainya. Oke teman-teman, ini dia ngobrol-ngobrol santai kita sama Mas Fatir. Kita dapat banyak ilmu, dapat pengalaman dietnya Mas Fatir juga. Semoga nanti bisa jadi penyemangat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menuju BB ideal. Kita akhiri dulu ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi updatean dietnya, hasil dietnya Mas Fatir kalau sudah di BB ideal dia sudah